Tanah mereka juga diincar untuk markas-markas militer, pasukan yang akan menjaga proyek pangan dan energi ini. Yang keempat adalah Frankie Woro dari suku Auyu di distrik Fofi, Kabupaten Bovendigul. Hutan dan tanah mereka terancam perluasan perkebunan sawit untuk campuran biodiesel atau B50. Orang-orang dari suku Auyu ini adalah calon korban. Merekalah salah satu pelopor gerakan Palang Adat dan Salib Merah. Meski kadang berseberangan dengan gereja yang mereka anggap lebih mendukung pemerintah dan perusahaan. Mereka bahkan sedang merencanakan gerakan yang lebih besar, dengan salib yang lebih besar. Tanah milik Somu Sobisiba itu bahwa tanah ini diciptakan oleh Tuhan dan memberikan warisan kepada kami. Kami ini hanya hak jaga. Sosok kelima adalah Willem Kimco dari suku Muyu di Bovendigul. Tokoh adat dari Muyu ini hidup di garis belakang proyek negara, sehingga belum menjadi korban. Tapi mereka sedang bersiap menghadapi segala kemungkinan. Tinggal di belantara dan perbatasan membuat sebagian mereka tak punya status kewarganegaraan. Tapi mereka telah hidup jauh sebelum ada Indonesia atau Papua Nugini. Kelimanya mewakili jutaan orang asli Papua yang sedang terancam eksistensinya. Jika kita merasa kepunahan peradaban Neanderthal di Eropa, Aztec dan Inca di Amerika, atau aborigin di Australia adalah sejarah masa lalu, film ini menceritakan bagaimana pemusnahan sebuah bangsa dan kepunahan sebuah peradaban sedang terjadi di masa hidup kita. Kepunahan bukan karena kerusakan lingkungan dan ruang hidup semata, juga karena dihantam 60 tahun operasi militer. Frankie Woro dan orang-orang Auyu sedang berburu. Tapi lokasi perburuan mereka mulai dikuasai perusahaan perkebunan sawit. Kita akan menuju arah ke Inabusu. Di sana kami akan masuk di wilayah konsesi perusahaan PT Indo Asiana Lestari, dan di situ ya ada survei-survei mereka yang mereka pernah lakukan, tapi juga kami ada lakukan tanda-tanda saksi di sana. Dapat dengan yang induknya, tapi karena induknya dia lari dan terlambat kerja, akhirnya yang bisa kita dapat dia punya anak ini saja. Ini kalau pakai bahan kayak hasil. Pohon ini pohon bitanggur, dia punya kayu ini kita biasa gunakan untuk kerja perahu, dan juga kulit depu getanya itu kita pakai untuk kerja ini.
Pana-pana ini lem, jadikan lem ini pana-pana. Hutan ini adalah supermarket bagi suku Auyu. Juga lumbung pangan atau bank untuk menyimpan deposito kekayaan alam. Hutan juga tempat yang penuh dengan sejarah suku, situs budaya, dan tempat-tempat sakral. Inilah yang sedang mereka pertahankan dari incaran pemerintah dan perusahaan. Untuk semua alasan ini, mereka menancapkan ribuan salib merah. Tapi dari kampung, warga suku Auyu memberi kabar pada Frankie tentang intimidasi oleh aparat negara agar mereka melepas tanah ke perusahaan sawit dan berhenti memasang palang adat dan salib merah. Ada beberapa titik yang saya sudah siap, tetapi di sini emergensi dari saya, terutama di Kampung Sokangon, PT Damai Timber. Dia mengganggu saya dengan menggunakan kekerasan maupun pihak hukum. Dan kemarin saya ada pernyataan penolakan secara resmi, tapi masih tetap dengan menggunakan pihak hukum untuk masuk, untuk harus dituntut saya untuk harus diterima perusahaan itu. Kita di situ ada 15 marga, tetapi 15 marga juga tidak setuju. Marga-marga siapa yang terima dan marga-marga mana saja yang menolak. Nanti kita lihat dari pertimbangan itu, dan di situ dan kita undang mereka untuk bicara dengan kami. Sebagai sosok yang aktif dalam gerakan, warga Auyu terus memberi informasi lapangan kepada Frankie yang tak selalu berada di kampungnya. Izin pernyataan yang mereka paksa saya untuk tanda tangan itu, tapi sementara saya tidak tanda tangan. Data semua ada di tangan saya. Ya. Baik, kalau gitu itu lebih bagus karena tanda tangan itu yang berbahaya. Iya. Tanda tangan itu yang lebih berbahaya karena sekarang ini modern dan canggih, dan itu yang mereka biasa pakai untuk tipu muslihat. Mereka biasa pakai itu di tanda tangan itu. Betul. Dari Bambisa juga di Sofia dia masuk untuk memaksakan kami marga untuk harus menerima perusahaan itu. Tapi kemarin kami sudah menolak. Babinsa nama bosku. Babinsa di sini nama bosku. Oh, ya. Itu yang sekarang strategi militer yang sekarang mereka pakai. Jadi yang penting masyarakat itu yang benar-benar mau menolak siap dukung ketua marga siapa yang nanti tampil. Ini adalah peta konsesi sawit untuk biodiesel dalam proyek strategis nasional. Dan di distrik Fofi inilah, orang-orang Auyu hidup dari sungai dan hutan. Tapi Frankie di Bovendigul masih lebih beruntung. Setidaknya dibandingkan Yasinta Mowien di Merauke yang sudah kehilangan hutan dan rawanya. Yasinta dari suku Marin adalah petani sayur di Kampung Wanam, distrik Ilwayap, Merauke. Memanfaatkan lahan yang ada, ia berkebun dan menjual hasilnya ke pasar kampung. Ini ekonomi warga di Wanam untuk menghasilkan uang, lalu memberi barang kebutuhan yang tak bisa mereka produksi sendiri. Tapi kehidupan sebenarnya ditopang oleh ekosistem hutan dan rawa. Inilah sumber pangan utama dan peradaban mereka. Namun ketenangan ini diusik ketika tiba-tiba Juli 2024 di Pelabuhan Wanam datang ratusan alat berat untuk proyek pangan dan energi pemerintah.